Dan sesaat lagi tentunya, halo Bante, kita akan belajar bersama seputar tentang properti ya. Halo Egu, Cat, Jackie ya. Oke, dan tentunya sesaat lagi kita akan belajar bersama dengan pemuda yang luar biasa tentunya ya. Oke. Thank you. Ya. Kalau misalnya putus-putus, teman-teman boleh tolong bantu diingatkan ya. Dan kabar baiknya kita akan bagi-bagi hadiah bagi nanti Anda yang aktif bertanya. Anda boleh DM saya, dapatkan e-book yang menarik tentunya untuk sambil belajar ya. Dan tentunya sesaat lagi akan hadir di tengah-tengah kita anak muda yang luar biasa, yang sangat ahli di bidang properti ya. Oke, tunggu sebentar ya. Sambil Oke, tunggu sebentar ya. Oke, kita lihat ya. Sudah hadir bersama-sama ya. Oke, sambil menunggu ya, silakan Anda boleh nanti siapkan pertanyaan seputar tentang properti ya. Anda boleh siapin dulu. Mungkin ada juga pasangan baru yang ingin investasi rumah atau yang ingin membeli rumah impian Anda ya. Silakan Anda untuk catat apapun yang ingin Anda tanyakan ya. Dan tentunya kita langsung membawa pakar yang sangat luar biasa sekali pada siang hari ini yang akan berbagi kepada kita seputar properti. Persiapkan diri Anda ya. Oke, ya. Baiklah, tentunya sesaat lagi inilah anak muda luar biasa yang kita tunggu-tunggu pada siang hari ini yang akan membahas seputar tentang properti. Inilah dia Mr. Stanley yang akan sesaat lagi bergabung bersama kita semua yang hadir hari ini ya. Selamat datang Novi, Ricky, Riwan, Erwin, Trend Development, Yudi, Ong Lukman ya. Oke, dan tentunya bagi Anda yang ingin bertanya seputar properti, maksimalkan waktu 1 jam ini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat seputar tentang properti ya. Oke. Kita bersiap-siap untuk menyambut kehadiran tamu spesial kita hari ini tentunya. Oke, selamat bergabung Liz, Rafael, Erwin ya. Oke, ini dia anak muda luar biasa yang ditunggu-tunggu. Halo. Halo, luar biasa sekali. Halo, halo. Halo. Halo Pak Mas, Ferdi. masih ganteng ya, luar biasa sekali. Saya lihat Sama IG juga muda kan? jiwa muda ya. Saya melihat ya di Instagramnya Stanley, postingan-postingannya itu sangat berbobot sekali, Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya baca kontennya itu memberikan kita ilmu-ilmu yang sangat menarik. Dan untuk itu, menurut saya, ilmu properti ini sangat penting. Untuk itu, saya hadirkan pakarnya langsung untuk sedikit berbagi kepada kita, sehingga kita lebih mengetahui tentang dunia properti. Dan untuk itu, hari ini senang sekali kita bisa menghadirkan Stanley Yap yang selaku dari Prop2Go Indonesia ya. Oke, mungkin Stanley boleh atas undangannya. Perkenalan? Ya, silakan Bro Stanley. Perkenalkan, saya Stanley Yap, saya selaku CEO Prop2Go. Terima kasih Pak udah diundang hari ini ya. Ya sama-sama nih, thank you banget. Paling saya bisa share mengenai properti yang kita lakuin gimana di saat COVID-19, di saat Corona, apa yang kita sedang lakuin, apa yang biar kita semua bisa survive dari krisis ini. Wah, luar biasa. Menarik ini Coach ya. Kalau boleh tahu ini Coach ya. Saya lihat
bagaimana bisa, bagaimana mungkin seorang anak muda, apalagi Coach Stanley ini usianya baru kalau nggak salah 27 tahun ya Jangan sekarang. coach lah. Wih, gak apa-apa lah, Anda coach lah. Ya, ya hari ini saya belajar ini ya. Bro aja, bro. Bro. Bro Oke. aja. Oke. Bro Stanley Nah, ya, dengan usia yang sangat muda, masih unyu-unyu ya, masih lucu gitu ya. Tapi prestasi jualan propertinya saya sampai geleng-geleng. Kira-kira mengapa Stanley dengan usia yang sangat muda bisa jatuh cinta di dunia properti ini? Mungkin boleh sedikit sharing? kalau dari saya pribadi, sebenarnya saya dari bisnis properti ini udah sekitar hampir 8 tahun. 8 tahun? Saya start 8 19 tahun. tahun? Wow, 19 Pas tahun ya. 19 tahun ya. Pada saat itu saya baru start kuliah, saya masih ingat di semester kedua mungkin saya masuk dunia Hmm. properti. Tapi awal saya tidak bangun langsung prop to go, saya masih kita harus belajar dulu dari pakar-pakar yang lain. Saya ikut dengan agensi lain. Saya belajar mungkin selama setahun. Setelah itu baru kita dirikan Prop to Go. Jadi kenapa saya masuk dunia properti juga sebenarnya awal-awal karena pengen coba. Karena kita tahu bahwa properti itu kan sebenarnya high income. Itu sekali jualan kan ya pendapatan oke ya. Nah, itu yang saya mau belajar dari pada saat itu saya masuk dunia properti. Saya masih ingat tanah pertama yang saya jual itu perlu waktu 6 bulan. Jadi saya ada kira-kira 6 bulan itu saya tidak closing. Kita terus listing sampai akhirnya saya closing pertama. Dan sebelumnya saya juga ada bisnis. Saya ada bisnis beberapa. Saya ada coba multi level, insurance. Ya, bukannya nggak jalan, cuma begitu saya jualan properti, saya merasa saya masih ingat giro pertama saya itu komisi 28 juta. Jadi pada saat itu kita kan masih muda, terima 28 juta di 8 tahun lalu itu wow banget. Wah, itu rasanya ya semenjak itu kita udah mulai semangat. Dari sana saya merasa kayaknya bidang saya di sini. Terus kita pelajari, kita upgrade diri terus, belajar terus. Wah, keren banget ini. Sangat menginspirasi saya. Walaupun masih muda, tapi pikiran ke depan. Keren banget nih Stanley. Ya, berikutnya nih Stanley. Kalau boleh tahu nih Stanley, ya, bagaimana caranya dengan situasi yang corona ini, ya, kita masih bisa eksis untuk menjual properti di saat seperti ini. Terobosan apa yang perlu kita lakukan? Sebenarnya ini juga saya sampaikan ke marketing saya di Prop2Go, teman-teman saya juga. Sebenarnya ini adalah situasi di mana semua pebisnis pasti mengalami namanya kita harus adaptasi. Karena ini udah termasuk perubahan. Kayak zaman dunia internet waktu tahun berapa saya lupa, tapi itu kan terjadi juga perubahan. Nah, di sini juga sebenarnya sama, ini juga zaman dari ketemu jadi gak ketemu, bahkan seperti kita ini lagi IG live, right? Jadi perubahan ini tiap pebisnis juga yang paling penting adalah kita harus adaptasi. Jadi yang kita lakuin juga sekarang di Prop2Go, contohnya dulu kita showing rumah, ketemu, saya juga udah jalanin online. Misalnya kita videokan rumahnya dengan live pada saat, dan marketingnya jelasin di dalam video. Jadi kita jelasin semua suasana sampingnya, kita jelasin semua. Dan pertanyaan-pertanyaan dari customer, kita seperti inilah, kita langsung, ini kamar utama, ini kamar kedua, saya langsung jelasin seperti langsung. Jadi mau gak mau kita harus berubah. Kalau kita tunggu sampai COVID-19 kelar, saya rasa juga kita telat dah. Betul. Tapi menurut pandangan Stanley sendiri, apakah daya beli dengan situasi COVID-19 ini mempengaruhi properti saat ini dengan situasi daya beli sekarang? Daya beli sebenarnya karena kita berada di bisnis high income, itu sebenarnya ada plus minus ya. Seperti sekarang mungkin dari kita iklan properti, misalnya iklan ada 1.000, mungkin sekarang per hari telepon masuk udah berkurang. Contohnya, biasa mungkin satu hari mungkin per marketing bisa 10 telepon, sekarang tinggal 1. Jadi orang yang mencari properti, saya rasa ini karena saya sebenarnya kan banyak berbisnis dengan
partner luar negeri. Nah, Hmm. agensi luar negeri mereka udah beberapa klien mereka udah terbiasa dengan situasi kayak ini. Ya, Jadi ya. menurutnya, tapi kalau menurut saya di Indonesia mereka masih lagi stop, ibarat ini lagi liburan. Hmm. Jadi yang mencari properti lebih dikit, tapi ada plusnya juga. Pada saat orang mencari properti, Hmm. penawaran dari mereka itu sekarang buyer ini lebih kuat daripada pemilik. Jadi penawaran Hmm. dari mereka harga berapapun, owner rata-rata akan lepas. Misalnya kita contoh yang kecil biasa sewa, sewa, Ya, ya. oke, ruko biasa sewa 100 juta contohnya. Kita penawaran dari penyewa cuma sewa 80, 70. Biasanya mungkin lebih susah negosiasi. Tapi owner Hmm. sekarang lepas lah, lepas lah. Kita bisa Hmm. bilang kondisi sekarang nggak, jarang ada yang mau sewa. Hmm. Jadi sebenarnya closing ratio kita lebih tinggi. Jadi dulu mungkin Hmm. dalam 10 telepon kita closing satu, mungkin sekarang 3 telepon closing satu. Jadi sebenarnya sama plus minus. Cuma Nah, ya tergantung marketingnya gimana mengambil kesempatan ini. nah, menarik. Ini semakin menarik ini, Stanley. Di Hmm. satu sisi, owner akan melepas harga properti ini. Oke? Mungkin dari Yes. harga yang ini mungkin lagi butuh untuk muter usaha, untuk apa dia lepas. Oke? Tapi di satu sisi, bagi si buyer yang mau beli, tentu kan dia juga kesulitan ekonomi nih. Mungkin kalau mau ngajuin KPR mungkin bank pun mulai selektif gitu kan. Betul. Nah, kira-kira menurut Kevin ada nggak tips supaya bagaimana kita bisa beli KPR atau memudahkan kita atau seperti apa gitu, Kevin? Untuk orang yang Uh, ingin berinvestasi rumah, tapi dia mungkin mau ngajuin kredit atau apa, mungkin banyak pertimbangan, mungkin ada sedikit uh, share atau gimana? Sebenarnya kalau sekarang KPR emang ada beberapa bank lagi stop. Cuma kalau dari pengalaman kita selama COVID ini, KPR bisa aja, bukan tidak bisa. Itu kalau yang penting sebenarnya pada saat COVID-19 bisnisnya itu terdampak besar tidak. Kalau misalnya Hmm. contoh dia mau pinjaman 1 M per Hmm. bulan, contoh 10 juta. Berarti income Hmm. dia harus 20 juta masih tetap stabil. Tapi kalau income dia Hmm. menurun sampai 5 juta itu agak susah. Jadi Hmm. selalu ada kemungkinan KPR. Emang beberapa KPR sekarang udah stop, tapi masih ada bank-bank yang masih terima. Cuma sebenarnya solusi kayak gini, saya juga pribadi kita ada uh, akuisisi beberapa ruko. Saya pribadi agensi juga sekarang untuk KPR susah. Tapi sebenarnya semua ada caranya. Kita bisa cari partner misalnya contoh. Saya cari satu Hmm. partner untuk kita misalnya properti ini murah. Kita beli bareng, kita sewain bareng, kita jual bareng. Itu bisa Hmm. juga. Hmm. Jadi Kolaborasi ya ya. sekarang bareng-bareng lagi dan jujur ini sekarang lagi plus positifnya buat investor properti sekarang ini adalah saat investor beli. Karena Mengapa? sekarang harga harga lagi obrol. Properti kita bisa Hmm. dapatkan 30% sampai 50% diskon. Hmm. Kemarin Itu toko baru akuisisi satu apartemen itu ya. 50% diskon loh. Di mana? Daerah mana? Ada di daerah dekat bandara. Jadi Hmm. properti itu 50% diskon dan ya keadaan sekarang makanya selalu ada opportunity. Jadi kalau invest sekarang harga lebih murah, begitu Kevin ya. Murah banget. Tapi kembali lagi di satu sisi daya beli itu yang mungkin perlu harus ada buyer-buyer yang mempunyai kapasitas untuk bisa membelinya Kevin ya. Iya, iya. Oke. Kalau kalau misalnya lagi masalah dengan cash flow, ya itu enaknya di properti. Properti sebenarnya kan Hmm. kekuatan properti kan di leverage di hutang. Jadi Hmm. pada saat kita tidak punya cash, kita bisa utang di bank. Kita bisa Hmm. leverage uang kita di bank, tapi kita bisa memiliki properti itu. Pada saat kenaikan Hmm. harganya, yang kita keluarkan modal itu kan cuma sebagian, ibarat cuma DP. Ya, ya, ya. Nah, cuma Mantap, makanya mantap. paling penting investor properti adalah kita harus bagus di bank. Maka kita ada Hmm. sebutan raport. Tapi kalau raport sekolah kan grade A, grade B. Kalau kalau di bank juga ada kita dinilai berapa bagus membayar. Nah, banyak Hmm. teman-teman saya yang tanya, kalau lagi COVID-19 ini sekarang, gimana? Kan banyak yang stop cicilan, bank kasih stop Hmm. cicilan. Ya. Sebenarnya kalau kita bisa lanjutin cicilan itu, pada saat Hmm. COVID-19 kelar, Hmm. kita ke depan mau pinjam duit lebih gampang. Oh, iya, 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 iya. Ya, karena Harga bank jual jadi di kondisi
kayak gini juga mereka masih bisa lanjut cicil, apalagi kondisi normal. Hmm, menarik, menarik. Iya. Nah, menurut Captain sendiri nih, kira-kira untuk yang mungkin dari masa pandemi ini, dalam tanda kutip, sulit mencari pekerjaan atau apa, ada nggak peluang untuk menjadi seorang agent atau untuk menghasilkan passive income yang lain gitu? Ya tentu. Sekarang justru jujur adalah saat yang paling tepat untuk memulai sesuatu. Apabila misalnya Hmm. bagi teman-teman yang berminat untuk jadi agent, sekarang kita punya online course. Kita bisa belajar dulu sambil kita marketing saya kita udah minta semua tetap jalani listing. Kita cari barang-barang dulu. Ibarat kita kan supermarket kita harus ada barang baru bisa jualan. Nah, Hmm. sekarang adalah momen tertepat adalah kita bisa belajar karena ya jujur sekarang telepon masuk lebih dikit, kita bisa learning misalnya dari course ini atau dari course-course Hmm. e-learning yang lain atau dari webinar, kan banyak kita bisa belajar. Menurut saya Hmm. sekarang adalah saat yang paling tepat. Menarik, menarik. Jadi ada juga course untuk belajarnya ya. Nah, mungkin Kevin bisa beri sedikit tips nggak kepada kita bagaimana cara kita untuk melakukan closing, apalagi di usia semuda Kevin bisa closing apartemen dan menurut saya itu wow sekali dengan usia yang sangat muda seperti Kevin. Kira-kira tips-tips apa atau teknik apa yang bisa Kevin share kepada kita bagaimana tips melakukan closing dalam dunia properti? Silakan Kevin. Eh, Kalau di kita tips untuk closing ya, Hmm. sebenarnya adalah konsistensi. Di tim kita Hmm. yang penting semua sama yang join dengan Prop2Go juga kita training kita juga kita train sampai 8 hari. Itu gimana sampai mereka bisa bermental karena misi kita di Prop2Go adalah menciptakan agen internasional yang bisa berstandar internasional. Jadi mereka harus di train di latih dan mereka harus lakukan tiap hari. Jadi sebenarnya inti Hmm. closing kayak dulu saya jualan 6 bulan baru saya bisa jualan. Kenapa? Ya itu karena saya lakuin terus listing listing listing. Atau Hmm. saya ketemu orang terus, saya telepon terus. Jadi semua itu sebenarnya konsisten. Nah, pada saat Hmm. brand yang udah mulai brand masing-masing dari marketing saya udah naik, misalnya contoh misalnya ada agent saya namanya Kevin, pada saat Kevin naik kan yang diingat orang Kevin. Cuma backgroundnya adalah Prop2Go yang support company-nya dari Hmm. Prop2Go. Nah, pada saat mereka brandingnya kuat, orang akan ingat terus, oh saya mau beli ruko, saya cari Kevin. Nah, itu yang harus Hmm. dilatih sebagai seorang agent, kita harus branding sekuat-sekuatnya. Kalau saya, Hmm. ya kenapa saya gunain sosmed juga untuk branding semua tentang properti, biar orang pada saat ingat properti, ingat dengan kita. Luar biasa sekali ya. Jadi, ya Tentunya personal branding itu sangat penting. penting sekali personal branding ya. Sehingga bagaimana kalau orang ingat rumah bisa ingatnya ke Stanley gitu ya. Ya, Luar biasa sekali. kita Kalau harus yang paling ya kita harus uh, betul ya tiap agent makanya saya train agent saya kita harus buat different apa yang membedakan kamu dengan agen-agen lain. That's why Prop2Go hmm, selalu incar project-project internasional di mana mereka punya produk yang blue ocean atau di luar lokal. Blue Ocean itu yang seperti apa Kevin? Semakin menarik ini. Nah, kalau di Prop2Go sekarang sebenarnya project-project yang kita fokus adalah project-project berbasis luar negeri. Jadi contohnya kita Hmm. ada dengan kerjasama dengan Wingtai Asia, dengan Singapura, dengan Malaysia, atau kita ada penjualan dengan Kambodia, Bangkok, Thailand. Jadi Hmm. project-project luar itu kita jual ke orang Indonesia. Hmm. Nah, itu deal dengan Prop2Go, pada mereka bisa jual ke klien-kliennya pada saat sebenarnya itu sebuah branding ya. Pada saat marketing Hmm. saya menjual misalnya Bangkok, mereka customer langsung ingat, oh kalau kita cari Bangkok atau Thailand, ingatnya ke kamu, ingatnya ke dia. Hmm. Nah itu makanya kita train gimana mereka bukan cuma product knowledge pada saat mereka kita juga ada awarding tiap tahun di negara lain sehingga mereka punya culture dengan agen lain yang kita bisa belajar. Hmm. Tiap Hmm. agen kan Hmm. punya beda-beda tiap negara punya agen-agen yang culture-nya berbeda-beda. Hmm. Mantap, Nah, mantap. Semakin menarik nih Kevin. Nah, tadi ketika Kevin sampaikan, Kevin ada
training agent-agent, Stanley, betul sorry. ya Kevin? Stanley ya. Stanley ada training agent-agent ya. Nah, Ah, seringkali tantangannya adalah ketika kita mau building tim, membangun sebuah tim agency, ini kan tidaklah mudah membangun tim. Seringkali ya, apalagi yang sifatnya ini kan dalam tanda kutip tidak ada gaji pokok, ya, freelance lah betul. ibaratnya. Nah, bagaimana cara Kevin untuk bisa building tim dengan baik sehingga mereka menjadi loyal dan mereka mau terlibat untuk jualan lebih greget gitu. Silakan Kevin. Eh, Kalau untuk building tim, tim sebenarnya kita kita selalu build pertama adalah pertama dari training tadi. Gimana Hmm. kita training kita juga sampai 8 hari, gimana kita train sama praktek untuk mereka, untuk agent baru ya. Dan untuk Hmm. agent-agent yang udah lama, kita build dengan kita sistem, kita kasih eh, SOP yang gimana mereka tetap akan menjalani hal yang continuous sehingga mereka Hmm. bisa konsisten terhadap sesuatu hal. Nah, kita juga Hmm. bangun value-nya. Value, kenapa saya bilang di COVID-19 ini, saya bukan melarang ya, saya bilang kalau bisa tiap marketing saya, jangan sampai value-nya jatuh. Pada saat kita sebagai agent property, tiba-tiba besoknya kalian jualan nasi goreng, ayam Hmm. geprek, atau apa contohnya. Nah, Hmm. ya maksud saya itu juga sebuah value yang harus kita jaga sebagai agent. Hmm. Makanya Kebanggaan ya. saya selalu bilang ke marketing saya, kita harus konsisten, kita tetap Hmm. produce properti, kita tetap ngomongin properti, harus Hmm. fokus. Mantap, mantap. Keren nih. Ya, menarik nih, Stanley. Nah, Thank you. bagaimana cara Stanley, misal nih, saya seorang agent, oke, saya seorang Mm-mm. agent, tapi saya bingung bagaimana untuk mencari listing. Bingung mau listingnya kemana, siapa kira-kira orang yang lagi butuh untuk disewakan, yang lagi butuh mau jual rumahnya. Kira-kira saya harus bisa dapat kolom itu, caranya seperti apa Kevin? Sehingga saya bisa listing gitu. Apakah ada tipsnya? Oh, kalau listing sebenarnya sekarang gampang. Sekarang kan zaman Hmm. online. Hmm. Kalau dulu kita pada saat saya baru mulai itu lebih susah. Hmm. Pada saat saya mau listing, saya harus putar komplek misalnya kita cari rumah ini Ya. dijual. Tapi Hmm. kalau Oh, sekarang udah gampang, kita bahkan makanya di Prop2 juga kita sediain database customer owner-owner yang mana. Tinggal kita telepon, oh misalnya rumah ini mau Pak, rumah ini mau dijual tidak? Kita ada trik-trik ya gimana kita sampai ownernya percaya kepada kita. Nah, atau sekarang online kita bisa lihat dari internet kan banyak rumah dijual dengan owner. Nah, kita kita ketemu, kita ngobrol. Sebenarnya semua adalah training gimana kita berkomunikasi sehingga owner tersebut percaya mau titipin produknya kepada kita. Tapi pada saat hmm. sekarang kalau makanya saya selalu info tim saya kalau bisa tiap marketing kita apabila listingnya udah melebihi 100 di internet itu biasanya udah auto orang yang cari kita. Jadi misalnya kita punya listing contoh di apartemen Regata Pantai Mutiara. Kita punya 10 listing. Pada saat orang mau titip listing Regata, dia pasti akan cari agen yang memasarkan Regata. Hmm. Dan bisa ketemu Stanley dan dia akan titip dan dia akan cari saya. Jadi sebenarnya Luar biasa. pada saat listing kita udah banyak, otomatis listing akan terus bertambah. Tinggal gimana Hmm. marketing melobi ya, ya untuk masalah fee, untuk masalah sukses fee, untuk masalah kunci, sewing, tinggal Hmm. masalah itu sama tinggal closing, masalah closing. Mantap nih. Keren nih Kevin. Ya. Nah, menarik sekali nih Kevin. Sudah bagaimana kita pikirin cara untuk kolom listing, tentu kita sebagai seorang agent kebingungan untuk mencari database atau kolam untuk si buyer sendiri. Kira-kira menurut Kevin, bagaimana strateginya kita bisa tahu dengan orang-orang yang lagi butuh properti, mungkin untuk disewakan atau untuk untuk disewakan atau mau beli. Bagaimana kita bisa dapat kolam orang yang lagi ada needs kebutuhan mau beli properti? Silakan Kevin. Sebenarnya kalau itu sebenarnya gampang itu. Kalau yang untuk database pembeli atau Hmm. penyewa, sekarang ada zaman online, maka kita ada pelajari beberapa trik untuk pemasaran. Misalnya satu rumah ini kita mau pasarin. Sekarang paling kuat jujur adalah online. 70% orang Hmm. cari properti semua dari online. Nah, kita Hmm. gimana?
listing kita ini masuk di internet. Hmm. Nah, makanya kita di Prop2Go kita sediain website yang kuat untuk gimana marketing tersebut menerima telepon masuk. Hmm. Itu dalam online. Di luar itu kita juga bisa pemasangan biasa spanduk, brosur. Nah, itu tergantung dari tiap marketing mereka mau menjalani. Misalnya kalau rumah ini terdapat di dalam ganggang, mungkin spanduk kurang efektif. Kita harus pemasaran online. Hmm. Jadi ya sebenarnya sekarang pemasaran udah banyak caranya, cuma tergantung marketingnya mau seberapa greget Hmm. teknik marketingnya. Dan di training kita ada ajarin semua dari 1 sampai 10 tipe semua untuk pemasaran. Bahkan Hmm. ya contoh koran juga ada, cuma sekarang koran kan udah berkurang. Jadi kita adaptasi terhadap situasi ini. Hmm. Mantap, mantap. Menarik nih, Kevin. Nah, Nah, kalau boleh tahu nih, Kevin, bagaimana caranya? Kita kan sudah dapat nih bayarnya, pembelinya. Oke, kita kan mau ngelakuin ngedil gitu. Namun sebelum kita ngedil, apa yang Kevin lakukan untuk melakukan kedekatan dengan sang buyer ini? Tekniknya seperti apa? Bisa di-share nggak bagaimana cara kita membangun kedekatan dengan calon customer gitu? Silakan, Kevin. kalau dengan calon customer kita banyak cara pendekatan sih. Pertama adalah ya kalau di zaman-zaman sebelum COVID kita agent-agent rata-rata pada saat ketemu itu berbeda pada saat kita telepon. Jadi agar Hmm. bisa di trust dulu, pertama kita harus ketemu dengan Hmm. buyernya, gimana mereka kenal dengan kita. Oh, kalau cuma telepon kan bisa juga dengan telepon doang, tapi kalau mereka ketemu kan trustnya udah beda. Hmm. Apalagi udah makan bareng. Nah, kadang Hmm. biasanya kalau saya deal-deal besar, saya selalu ajak untuk negosiasi di kafe. Nah, misalnya udah selesai di kafe, Hmm. ya kita kita udah makan bareng udah beda. Apalagi ya sebenarnya simple sih pada saat kita ibarat kita kopi-kopi kecil, tapi kita treat mereka sebagai investor kita. Kita ya sebenarnya masa kecil, tapi kalau saya sering kalau di Mandarin kan ada kalimat xiao qian bu chu, ta qian bu lai. Nah, kita kalau tidak keluarin uang kecil kan ada marketing, oh ini dia bos Hmm. biar dia bayar. Kalau saya sih selalu prinsip kalau bisa kita yang bayarin, tapi dengan sopan. Jadi pada saat itu dia akan ingat kepada kita, wow, eh, maksudnya kita berbeda dikit dari yang lain. Ada spesialnya, uniknya. Nah, itu pada saat itu dia pasti ingat kita. Hanya karena secangkir kopi saya traktir dia. Nah, jadi itu Hmm. sebuah simple-simple untuk gimana kita diingat lah, sama gimana kita dipercaya. Paling penting dari properti lah, kalau mereka udah percaya, biasanya Hmm. orang-orang pembeli investor properti, orang kaya, mereka udah percaya sama kita urus semua. Mereka udah Hmm. trust. Yang penting harga dapat, oke, saya bayar. Hmm. Mantap, mantap. Nah, mungkin masalah ada beberapa juga agent-agent saya yang dulu itu building trust-nya susah. Hmm. Maka itu yang harus kita train terus setiap hari. Bagaimana Hmm. kita bisa harus dipercaya. Hmm. Dan Mantap sebenarnya juga nih. Prof. Tugu di sini kan kita punya background kita di mana kalau sekarang agent independen mereka rata-rata buyer itu kurang percaya. Karena kan banyak kejadian Hmm. dulu-dulu itu mungkin kayak ada agen yang bawa kabur uang orang. That's why itu company sangat penting. Hmm. Kita sebagai background, oh, nah kamu kalau transaksi transfernya ke Prof. Tugu. Jadi kita yang Hmm. menjaga keamanan pembeli. Apabila transaksinya misalnya pemiliknya tidak korporatif atau kabur, kita Hmm. uangnya masih di kita. Nah, sebenarnya itu Hmm. guna utama untuk agensi sebagai Hmm. trust pembeli. Mantap. Mantap nih. Keren nih. Semakin menarik. Teman-teman, sambil saya berikan Stanley satu pertanyaan lagi, teman-teman boleh ketik mau nanya apa seputar tentang properti, nanti akan dapatkan e-book ya langsung dari saya. Anda boleh DM, saya akan berikan e-book sebagai apresiasi atas keaktifan Anda ya. Semakin menarik nih Kevin. Selanjutnya nih Kevin, setelah kita bangun kedekatan dengan customer yang mau beli, bagaimanakah cara Kevin untuk mengarahkannya menuju ke closing? Tips-tips untuk melakukan closingnya seperti apa gitu? Bisa sedikit share nggak gitu, Kevin? Stanley ya. Closing ya. Kalau untuk closing sama yang tadi itu kita harus trust dulu Hmm. untuk kita lebih Hmm. dipercayai. Terus penting juga masalah negosiasi. Jadi Hmm. sebenarnya negosiasi itu kenapa ada agent itu kalau kita agent yang profesional akan membantu closing itu lebih tinggi rate-nya daripada
tanpa agent. Nah, Hmm. kita juga ada, mungkin saya jelasin di sini kenapa. Pada saat kita owner dengan pembeli rata-rata case besar ya, rata-rata ini case besar contohnya. Misalnya Hmm. kalau di atas 10M, mereka owner yang mau menjual itu juga orang high end, betul ya? Orang yang Hmm. mempunyai pengaruh. Pembeli yang mau beli 10M itu juga memiliki gengsi tersendiri. Mereka juga punya pengaruh. Jadi pada saat kalau mereka negosiasi bersama, rata contoh 10M, pembeli tawar 8M, mereka akan bilang, maksud dari pemilik juga, saya juga gak butuh uang, kenapa saya mau Hmm. jual 8M? Tapi di luar Ya. sisi, kalau kita punya agent yang di tengah-tengah, pada saat pembeli sampai 8M, kita bisa sampai, Pak ini orang lagi butuh, mau lagi pas-pas uangnya 8M. Kata penyampaian yang berbeda ini dapat mempengaruhi owner. Sama dengan owner, Hmm. misalnya dia cuma mau 9M, kita bisa sampaikan ke pembeli, Pak, ownernya bukan butuh uang, tapi mereka karena ini ada barang bagus di lain. Jadi tidak mempengaruhi gengsi mereka. Itu yang membuat rate agent itu, untuk agent masuk, rate closingnya lebih tinggi. Oh, Jadi, keren jadi keren. sebenarnya itu pengaruh. Kalau kita bisa membuat hal seperti lebih tinggi, orang bayar Hmm. kita fee pun puas. Tapi kan ada juga Hmm. tipe-tipe yang udah jualan, pas mau jualan Hmm. mereka cuma, lu ketemu dia ngobrol, Hmm. udah. Kita gak, yang penting Hmm. kita cuma kenalin gitu. Itu kalau menurut saya salah. Kita harus buat gimana kita berada di tengah-tengah, membantu mereka membatasi, menjembatani, sorry. Hmm. Mantap mantap nih. Nah, Keren banget nih Kevin. Stanley masih muda tapi pemikirannya sama strategi-strateginya bisa closing dalam usia yang sangat muda, apartemen, dan menurut saya itu wow sekali. Kalau boleh tahu, thank you, thank you. menurut Stanley, kira-kira Hmm? ya untuk teman-teman kita yang ada di rumah ataupun yang lain ya, menurut Stanley kira-kira peluang apa kita investasi rumah yang seperti apa yang menurut Kevin itu jangka panjangnya itu bisa jauh lebih tinggi? Apakah investasi villa, resort, atau rumah mewah atau apa yang jangka panjangnya itu lebih menjual? Mungkin ada gambaran sedikit, Stanley? Nah, kalau yang itu saya selalu sampaikan ke buyer saya. Kita punya dua tipe investor properti. Satu investor cash flow, satu lagi investor Hmm. capital gain. Nah, kalau saya Hmm. pribadi tipe investor cash flow. Cash flow itu maksudnya kita lebih mementingkan rental rate yang tinggi. Nah, contoh kalau investi cash flow, kita banyakkan beli apartemen. Kenapa? Karena Hmm. apartemen bisa sewa di 7% sampai bahkan ada yang 20% per tahun. Nah, Hmm. biasanya cash flow, tipe cash flow mereka cuma beli, mereka sewain, tidak ada kepikiran buat jual. Kalau rentalnya jelek baru mereka jual. Tapi Hmm. kalau tipe capital gain, mereka membeli untuk mengharapkan kenaikan harga. Nah, kalau kenaikan harga, apartemen kurang cocok. Saya selalu bilang kalau Bapak suka suka dengan tipe untuk jual langsung, kita beli ruko atau tanah. Kenapa? Karena Hmm. ruko itu pada saat bisnisnya hidup, ruko akan naik harga. Tanah juga sama, Hmm. karena tanah, sebenarnya properti itu yang naik itu tanahnya, Pak. Bangunan tidak akan Hmm. naik. Harga bangunan Hmm. akan menurun. Tapi kalau, Hmm. jadi kalau kita beli tanah udah paling aman. Cuma Hmm. kekurangan tanah adalah sewanya cuma 1%. Jadi rata tanah kita biarin, kita tunggu, kita jemur lah ibarat. Kalau kata Bung Hmm. Sandra, kita jemur jadi Hmm. uang, harganya naik. Nah, Hmm. tapi kalau ya apartemen kan rentalnya tinggi. Tapi kalau untuk Hmm. COVID-19, untuk masa-masa kayak gini, sebenarnya paling tepat adalah membeli tanah atau ruko. Kemarin saya bawa Hmm. story ke klien-klien saya karena sekarang tanah dan ruko lagi diskon. Ibarat kalau misalnya kita bisa dapatin diskon 50%, pada saat harga normal balik, kita udah untung 100%, bukan Hmm. 50%. Karena kita beli Yes. di, misalnya 1M kita beli 500 juta. Pada saat kita Hmm. jual 1M, kita untung 100% dari modal. Hmm. Hmm. Belum lagi kalau kita pakai uang bank. Uang bank mungkin Hmm. bisa tanpa DP, karena harganya di bawah pasar. Kita, modal kita nol, mungkin cuma cicilan 12 kali, tapi kita bisa dapatin keuntungan 100%. Nah, itu Hmm. sebenarnya eh, poin nomor satu dari properti. Kita harus bisa leverage uang, atau kita pakai utang untuk membeli. Hmm. Mantap, mantap. Keren banget nih Stanley ilmunya ya.
luar biasa. Saya banyak dapat insight-insight baru, pemikiran-pemikiran baru. Wah, ini nggak sia-sia saya undang untuk menambah ilmu kita seputar dunia properti ya. Mungkin teman-teman Thank you. dari penjelasan Stanley ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang terinspirasi apa, silakan diketikkan gitu ya. Oke, nah Yes. berikutnya nih Stanley ya, kalau boleh tahu nih. Ada nggak tips bagaimana caranya jualan di online kalau saya pasang status, orang tuh ada respon. Jadi kadang kalau kita foto rumah kan, belum tentu orang mau respon, mungkin kurang menarik. Mungkin ada teknik cara nulisnya atau seperti apa, sehingga sekali lihat, orang tuh mau merangsang untuk mau lihat postingan tentang rumah-rumah kita. Mungkin boleh sedikit share, Stanley? Iya. Kalau dalam penulisan kata di website juga paling penting adalah kita harus berbeda. Nah, misalnya kata-kata banyak kan sekarang orang story kan atau kita contoh di Instagram ya. Instagram mereka story tentang dijual rumah ini. Sebenarnya kalau konten dijual itu kan konten jual langsung kan itu mereka merasa itu orang banyak kan scroll lewat. Sama dengan story ya. Kalau kita cuma fokusnya jualan, biasanya orang scroll lewat. Tapi kalau kita misalnya, saya seringnya pakai cara misalnya kita soft selling, kita edukasi properti. Tapi pada saat mereka merasa mendapatkan sesuatu dari kita, dia akan tanya kepada kita. Kemarin kita di COVID-19 saya ada jualan properti dari Instagram, itu juga ke teman-teman lama saya. Instagram sama WhatsApp Story juga sebenarnya ada perbedaan. Kita kalau di properti sebenarnya WhatsApp Story efektivitasnya lebih tinggi. Oh, WA Story lebih tinggi. Karena iya, suaranya kekecilan. Kedengaran? Terdengar ini? Jelas? Okay. Oh iya. Iya. Kenapa WhatsApp Story lebih besar? Karena WhatsApp Story kan yang melihat itu database customer kita. Investor yang dari kontak-kontak kita. Cuma mungkin view-nya lebih dibanding misalnya kontak kita 10.000. View-nya cuma berapa persen. Kalau Instagram kan lebih besar. Tapi Instagram lebih banyak anak muda. Cuma ada plus minus ya. Kalau kemarin kita jualan bisa konsep hotel saya. Kita ada buat sebuah konsep mini hotel. Nah itu di salah satu proyek saya. Itu investasi. Jadi saya ngomong di Instagram, ada beberapa teman saya, ini gimana saya lagi cari investasi di Jakarta. Nah, baru kita masuk. Gimana mereka invest di kita. Mereka join di grup saya. Jadi sebenarnya plus minus ya Pak. Tergantung media apa yang kita pakai. Kalau di web-web yang digital marketing yang saya kerjasamain, kita postnya biasa, tapi kita continuous terus. Banyak. Jadi dari 100 listing misalnya ada 2 tiap hari mungkin ada 2-3 telepon. Makin banyak probabilitas telepon. Mantap. Keren nih Kevin. Stanley, luar biasa. Stanley, kalau boleh tahu nih Stanley, ya. Sekarang kan untuk pelatihan agent-agentnya sudah bisa via online ya, jadi nggak perlu ke kantor lagi atau gimana sekarang? Ya, khusus kondisi sekarang sebenarnya kan kalau dulu kita 8 hari di kantor pusat kita training 8 hari full, tapi kalau sekarang kita jatuhnya jadi online by Zoom. Tapi sebenarnya intinya dari training adalah mereka menerima sesuatu mereka jalanin. Karena jujur dulu kita training kita cuma sebelum awal-awal saya bangun Propertigo, saya training cuma 1 hari, itu nggak efektif. Kebanyakan mereka tidak menjalankan. Jadi kita dibagi jadi 8 hari, kita fokus. Mereka dapat sesuatu, mereka praktekkan. Jadi gitu. Langsung kelihatan hasilnya. Nah, kalau misalnya saya kalau mau jadi agent, itu daftar belajar online gitu sudah bisa sekarang? Lebih dimudahkan atau ada seleksi atau seperti apa, Stanley? Kalau di kita training, kita ada pertama interview. Terus pada saat mau join, kita training kan 8 hari, itu harus jalanin full, dan setelah itu kita, ya awal kita udah seleksi, dan kita trainingnya itu 2 bulan sekali. Jadi penerimaan tim baru itu, ya kita lebih selektif Pak, karena
memang fokus saya dari awal kita emang nggak mau banyak agent, tapi saya mau quality agent. Jadi ibarat ya punya 10 yang bisa saingin 100 orang. Tapi satu orangnya bisa bersaing 10 orang. Itu quality. Kita ajarin gimana mereka bisa jualan tiap bulan, ya tiap bulan bisa jual 5 sampai 10 unit gitu. Luar biasa sekali nih. Berulang-ulang. Passionnya keren banget, sangat menginspirasi anak-anak muda yang nonton di sini dan memberikan sedikit gambaran investasi untuk yang dewasa-dewasa untuk menginvestasikan properti di masa yang sangat tepat ini tentunya, Stanley ya. Mungkin Stanley boleh sedikit berikan closing statement atau berikan sedikit info apa untuk teman-teman yang ada di rumah, peluang-peluangnya atau apa yang mungkin bisa di-share. Kalau dari saya pribadi adalah saya selalu tekanin diri saya untuk memiliki goal yang tinggi, tujuan yang tinggi. Karena kalau kita mau misalnya menjadi marketing nomor 1, kita harus punya goal 1 tahun yang terperinci, tertulis berapa besar uang yang akan kita capai dalam setahun. Dan kalau bisa tiap tahun kita doublekan income kita sehingga terjadi growth. Nah, banyak sekarang anak muda saya lihat mereka merasa cepat puas apa yang mereka capai. Nah, kalau bisa bermimpilah sebesar-besarnya. Walaupun kita tidak mencapai goal kita, minimal kita tetap grow atau meningkat. Atau tetap belajar sesuatu dan selalu belajarlah sesuatu, jangan pernah berhenti belajar. Luar biasa sekali, keren banget. Dan saya salut ya, Stanley ini saya lihat di profilnya, wajar beliau sering kali belajar. Dan yang satu saya kagum dan salut nih, kok bisa bikin seminar duet sama Mr. James Gui. Wah, itu bagi saya luar biasa sekali tuh. Seorang anak muda tapi bisa duet sama Pak James buat seminar ataupun training. Itu ceritanya gimana nih? Sangat menginspirasi sekali loh. Seorang anak muda tapi bisa duet sama seminar favorit speaker. Luar biasa nih. Boleh sedikit? Kebetulan project yang dipegang Pak James Gui sama yang project yang saya bangun jadi mini hotel ini, itu kita di satu gedung. Itu project Wing Thai Asia. Jadi kita sama-sama memasarkan dan kebetulan ya penjualan kita bagus. Kemarin diundang juga Pak James ngomong bersama di acaranya ya. Ya sebenarnya karena kita hasil di project tersebut. Luar biasa sekali dan gak gampang loh bisa duet sama Mr. James ya. Dan Stanley luar biasa sekali bisa duet sama beliau untuk bawain seminar ya. Dan ini benar-benar membuat yang nonton bagi saya ataupun yang di rumah ini sangat menginspirasi dengan usia yang sangat muda tapi sudah banyak sekali prestasi-prestasi, ilmu yang dipelajari juga sangat banyak, selalu belajar dan belajar. Keren banget nih Stanley. Kira-kira goal Stanley ke depannya apa nih? Kira-kira jangka panjangnya? Kalau dari sekarang kita tujuan utama saya adalah gimana menjadikan Prop2Go nomor 1 di Indonesia. Bahkan bisa punya cabang-cabang di luar negeri karena kita kan pemasaran internasional. Nah, kemarin juga tahun lalu saya udah aliansi dengan Malaysia, Chester Global. Jadi kita buat aliansi dalam bentuk, jadi kantor kita di Malaysia juga bisa ditempatkan di Malaysia. Nah, emang tujuan kita adalah kita mau buat satu platform di mana orang yang mau belanja dengan Prop2Go, mereka bisa belanja se-internasional. Tapi sekarang masih di tahap Asia. Jadi apabila mereka, produk kita, saya kan create tema kita Project 5 Negara. Bali pertama, Malaysia, Kambodia, Thailand, sama Australia. Itu 5 project utama kita, dan itu kita platform gimana mereka bisa belanja sampai di luar. Itu juga strategi yang unik kita lah. Luar biasa nih Captain Stanley ya, mantap. Dan senang sekali bisa dapat
ilmu yang benar-benar menginspirasi dan bermanfaat sekali. 1 jam yang penuh makna. Saya tadi sudah catat-catat banyak sekali pembelajaran yang saya dapat dari Stanley. Thank you banget loh Stanley. Udah 1 jam ya Pak? Ya, sebentar lagi. Mungkin ada tanya jawab, mungkin Cepet juga satu ya? masih sempat. Iya, tak terasa, seru. Tak terasa ya. Iya, Thank you Pak silakan. udah undang di hari ini. Aku thank you banget nih, banyak belajar banget nih. Yang mau tanya silakan. Ya, satu pertanyaan terakhir, mumpung masih tersisa 10 menit lagi. Iya, silakan yang mau bertanya ya. Ada Klalu, Sela ya. Kemudian Mela, Elmida, Teddy. Oh mantep Coach Stanley kata Teddy. Wah luar biasa nih. Ada Juliana Lingling, Sentral Apel Aceh, Dani, Juliana, Moses, Chandra Yong. Oh banyak sekali ya. Febrianto Ricci, Wahyudi ya. Sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Nah mungkin nih Stanley, kalau misalnya kita ingin tahu lebih lanjut mungkin tentang properti-properti yang ada di Prop2Go, atau misalnya ingin bergabung untuk dapat income tambahan, mungkin jadi freelance agent, itu kita bisa hubungin kemana nih Kevin? Stanley, maksud saya. Mungkin boleh kontak ke tim kantor kita di Prop2Go Indonesia. Kalau kalau nomornya kita nomor kantor di 0812 969 8-nya 4 kali 1. Atau bisa Berapa ke tadi nomornya? Instagram kita Nomornya? 0812 nomor kantor kita 0812 969 88881. 8-nya 4 kali. 8. Atau mungkin saya ketik lebih gampang. Oke, boleh? Sudah saya ketikin? Oke. Jadi yang ingin lebih tahu lanjut tentang prospek-prospek properti yang oke ke depannya, ya bisa ke Prop2Go Indonesia atau bisa ke nomor itu. Mungkin ada yang berminat untuk investasi rumah, ataupun ingin bergabung jadi agent properti, ya. Anda bisa tanya-tanya, sharing sama Stanley seputar tentang dunia properti lebih lanjut. Dan hari ini, thank you sekali lagi Stanley atas waktunya. Thank you Pak Ferdi. Luar biasa sekali. Thank you, bro. Banyak yang kita dapatkan. Jadi satu poin penting untuk teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, ketika Anda ingin sukses, milikilah goal yang jelas. Ketika Anda memiliki goal yang jelas, lakukan dengan konsisten, maka Anda akan mampu mencapai goal Anda tersebut. Dan senang sekali melihat Stanley yang masih muda, tapi sudah banyak sekali prestasi dan banyak sekali terobosan-terobosan yang dilakukan di usia mudanya. Semoga teman-teman yang menonton bisa menjadi semangat dan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua hari ini. Thank you banget loh Stanley atas waktunya. Thank you. See you. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses selalu. Sehat selalu. Dan untuk sahabat-sahabat yang sudah menonton, sukses selalu untuk Anda. Sehat selalu. Sampai jumpa lagi di channel saya berikutnya di besok jam 2 siang ya. Thank you semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Thank you. Yuk, mari.